Pertemuan dua teori bahasa automata finite state automata atau FSA. Jadi FSA itu dia kayak intinya kayak model matematika di mesin. Udah gitu dong, di mesin. Biasanya dia menerima input dan output discrete gitu. Nah, terus udah langsung kita ke contoh. Nah, ini contoh FSA tuh kayak gini nih mesinnya. Ini namanya mesin automata ya. Nah, ini apa aja nih komponennya? Di sini ada arti dari bentuk gitu. Ini kan ada, kita lihat ada garis, bulatan, ada nama event, ODD itu maksudnya apa sih? Nah, itu ada artinya gitu masing-masing. Nah, jadi yang bulat ini itu namanya state. State itu lingkaran atau bulat nih. Ini kan di dalam, ini kan bulat nih. Ini bukan yang gini ya, ini garis. Ini ada bulat, ada bulat. Nah, itu namanya state. Terus nama state itu nama di dalam lingkaran gitu. Nah, ini kan ada bulatan. Nah, itu namanya. Nah, ini event itu berarti nama state. Yang bulatan itu state, event itu nama state-nya gitu. ODD nama state-nya. Nah, busur tuh garis yang ini nih. Garis ini, garis ini, garis yang ada tanda panahnya itu, garis penghubungnya. Simbol input itu ini. Di garis itu kan ada keterangan tuh, ada 1, ada 0. Bukan cuma angka doang ya, dia kadang ada huruf juga, misalnya A, B, C, D, bla bla bla. Ini 0, 1. Nah, ini 0 itu dia namanya simbol input. Kalau yang garis itu namanya busur. Terus ada state awal sama state akhir. Nah, itu state kan tadi yang seperti tadi gue bilang, state itu kan bulat. Nah, yang menentukan state awal itu apa sih? State awal itu lingkaran yang awalnya ada garisnya gitu. Ini kayak gini. Nah, ini kan di awalnya ada garisnya nih, ada garis penghubung. Sebelumnya itu nggak ada state atau bulatan sama sekali gitu. Jadi dia dinyatakan awal. Nah, kalau state akhir itu lingkaran yang double gitu, ada 2. Nah, lihat nih. Ini lingkaran tapi ada 2 gitu. Kayak ini ODD. ODD itu ada lingkaran sama lingkaran gitu. Nah, itu buat arti bentuk. Nah, bisa lihat di sini no. Ini kan ada contohnya. Tuh ini state nih. Ini state. Adalah pokoknya di buku gua. Nah, di sini ada 5 tuple dalam FSA. 5 tuple maksudnya apa? Jadi di sini ada key, sigma, ada. Nah, setelahnya itu ada nih. Ini ada nggak tahu namanya apa. Terus ada S. Nah, itu S itu. Oh ya, ulang. Key itu himpunan state. Himpunan state itu maksudnya tuh kayak ini. Ini ada contohnya sih. Key gue jelasin dulu. Key himpunan state. Sigma itu himpunan simbol inputnya. Simbol input tadi ini ya nama di garis-garisnya gitu. Simbol input nama di garis. Ini fungsi transisi ada simbol S, F. S itu state awal. Ini hitungan nih state awal. F itu state akhir tapi pakai himpunan. Nah, himpunan di situ maksudnya ngecakup banyak gitu. Himpunan jadi bukan cuma satu. Jadi kalau misal dalam suatu gini-ginian nih ada berapa banyak gitu. Misalnya state akhir ada ODD, ada OBB, ada ODC, berarti himpunannya yang tadi ODD, ODC, OBB gitu. Itu himpunan. Kalau misalnya nggak ada kata himpunannya berarti ya satu doang. Gitu dah. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan tadi kan himpunan set. Nah, himpunan set tuh mencakup semuanya gitu. Ada state apa aja sih? Di sini kita punya state event sama ODD. Jadi kita tulis di sini. Kalau himpunan tuh identik pakai kurung kurawal di sini. Nah, terus setelahnya ada sigma. Sigma itu apa? Sigma itu himpunan simbol input atau nama garisnya gitu. Nah, di dalam misalnya di dalam mesin automata kita tuh ada apa aja sih penghubungan tulisan namanya gitu. Ini ada I, ada 0. Ada 0, ada 1 dong. Berarti 0 sama 1 tuh sebagai himpunan, bukan sebagai simbol input. Nah, untuk ininya nggak ada karena ini ada tugasnya nanti sendiri. Nah, untuk state awalnya itu event ya, si event ini. State akhirnya tuh si ODD. Udah. Nah, di FSA itu dia punya kalau menurut gue ya dia ada teknik pengerjaannya pakai DFA sama NFA. Apa itu? Kayak kita jelasin dulu ke pertama DFA. DFA itu deterministic finite automata. Apalah Inggrisnya gimana, tapi yang jelas ini dia bla bla bla, langsung ke contoh. Nah, intinya kalau cara pengerjaannya itu dia ada 4 komponen ya. Kita suruh nyari konfigurasi, mesin, tabel sama fungsi transisinya. Fungsi transisi sama tabel transisinya gitu. Nah, itu kadang-kadang misalnya kita ada soal gitu, soal latihan. Nah, di soal latihan itu kadang udah dikasih bocoran gitu. Entah konfigurasinya, entah mesinnya, entah fungsi atau tabel. Maksudnya apa? Jadi kadang di dalam soal itu ini udah ada keisi nih. Anggaplah ini nggak ada gitu. Ini nggak ada gitu. Nah, ini udah dikasih bocoran. Nah, dari situ kita disuruh nyari ketiga ini, mesin, tabel, fungsi. Nah, dari sini kita bisa kayak apa ya, jadiin pertimbangan atau nggak jadiin jadi clue gitu lah buat jawaban kita gitu. Tapi bukan cuma ini, kadang dikasihnya ini 2 atau apa gitu. Kayak kita bahas ke konfigurasinya. Nah, konfigurasinya itu kita kayak pakai cara tadi ya, yang tuple itu. Di sini ada 4 doang, nggak ada 5. Jadi key-nya itu kan mencakup nih, ibarat tuh dari sononya nih.
Q0, Q1, Q2. Oke, himpunan ada 3. Terus ini kita pakai yang garis penghubungnya itu simbol inputnya ada A sama B. Kalau tadi kan 0 sama 1. Nah, S-nya itu titik awalnya itu Q0, titik akhirnya itu adalah Q2. Nah, dari sini kita bebas mau bikin mana, mau bikin ini bebas. Karena semuanya itu dia nyampur gitu. Berhubungan gitu. Bisa kita mau bikin mesin dulu deh. Oke, kita bikin mesin. Nah, dari sini kita bisa bandingin nih misalnya. Oh, dia punya 3 atribut, 3 komponen gitu, 3 state gitu. Oke, jadi kita bikin state Q0, Q1, Q2 gitu. Jadi 0, 1, 2. Di sini ada A, B. Nah, A, B itu penghubungnya, gitu yang garis-garis ini. Terus gimana cara kita tahu gitu? Ini penghubung, ini ngubung ke sini, ini ngubung ke sini. Intinya itu di soal itu udah ada kayak clue gitu dah yang ngasih tau kita kalau ini tuh ke sini atau ke sini, entar dari mesin, dari modelan gambar begini atau dari begini. Nah, kalau misalnya udah ada giniannya, udah kita gampang. Tapi kita bikin dari ini dulu dah transisi. Di sini kan ada gambar apa nih? Kayak 8 tapi nggak nyambung. Q0, A. Q0, B, Q1, A, Q1, B, Q2, A, Q2, B. Ini maksudnya apa? Jadi kita suruh translatein gitu. Misalnya Q0, A. Itu yang ngegabungin Q0 sama A itu apa sih? Yang gabungin intinya ini kayak udah pernyataan gitu loh. Q0, A itu sama dengan Q0. Jadi ibaratnya Q0 itu Q0 ke Q0 itu Q0 ke Q0 itu hasilnya A gitu. Simbol inputnya A. Contohnya gini, misalkan Q0, A. Q0, kita lihat dari yang ini aja, yang sininya sama yang ininya. Hasil akhirnya sama yang paling kirinya di dalam kurung. Q0 sama Q0 jadi A gitu. Berarti Q0 ke Q0 itu simbol inputnya A. Berarti busur ke diri sendiri. Selanjutnya adalah Q0 ke Q1 gitu. Q0 ini kuadrat bukan sih. Kalau menurut gua kayaknya dari kiri ke kanan gitu, nggak bisa dari kanan ke kiri. Jadi Q0 ke Q1, Q0 ke Q0, Q1 ke Q1, bukan Q1 ke Q0. Intinya dari kiri ke kanan gitu, penghubungnya dari kiri ke kanan. Langsung lanjut Q0 ke Q1. Q0 ke Q1 itu simbolnya itu B. Berarti dari Q0 ke Q1. Bikin garis lah dari 0 ke 1. Nah, ini penghubungnya B. Udah gitu dong sih dari Q1 ke Q1, berarti Q1 ke diri sendiri itu poinnya A, Q1 ke Q2 itu poinnya B, Q2 ke Q1 ini ke sini, ini ke sini. Itu nilainya A, terus Q2 ke Q2 itu Q2 ke Q2B gitu, hubung sendiri. Nah, ini nyambung banget nih yang fungsi transisi sama mesinnya. Nah, kalau udah dapat ini kita bikin tabel transisi. Tabel transisi kita pakai simbol yang ini. Ini simbol dari sana ini ya nih tuh. Yang atas itu tuh. Ada ini komponennya, lihat dari sini nih. Kita ada sigma A sama koma B. Itu penghubung. Nah, ini A sama B itu. Ini A sama B di bawah ini tuh key-nya. Yang ini kita punya tiga apa namanya state gitu. Jadi kita tulis Q0, Q1, Q2. Ini dikali silang gitu loh. Q0 sama A itu apa sih jadinya gitu. Q0 sama A. Oh, dia Q0 sama A itu ke Q0 lagi gitu. Jadi kita tulis Q0. Q0 sama B gitu. Q0 sama B. Ini penghubungnya Q0 ke B. Oh, ini simbolnya B. Berarti ya Q0 sama B. Q0 sama B. Q0 sama B. Nah, kan di dalam Q0 itu kan ada B. Nah, ini B itu menuju kemana? Ke Q1. Kita tulis Q1. Q1 sama A gitu. Q1 sama A. Q1 itu kita menuju ke, ini A-nya ada 2 nih. Ini A menuju, ini A dapat. Ini bukan menuju ya, ini justru dapat dari sini. Ini output gitu. Ini output, ini input. Kita menginputkan terus jatuhnya ke kita lagi. Berarti Q1 sama A itu kemana sih? Ke kita lagi. Terus lagi Q1. Terus Q1 ke B. Q1 ke B itu arahnya ke Q2. Berarti Q2. Gitu deh. Q1 ini Q2 sama Q2 ke A. Q2 ke A itu kemana gitu. Q2 ke sama A ke Q1. Q2 sama B ke Q1. Intinya gimana cara dapat ini? Gampang lah. Kayak udah distrukturin lah. Ini pokoknya konfigurasi itu kayak pernyataannya gitu. Sebelum kita bikin ini itu otomatis kita bikin pernyataan dulu. Ini ada 3 ginian, ada ini, ada itu tuh. Kita bikin dah di antara itu. Entah ini salah satu dari ini itu udah ada. Kalau ini udah ada berarti kita bikin ini. Kalau ini udah ada kita bikin ini. Nah, dari keduanya itu udah kelar, kita bikin ini gitu. Hasil akhir. Itu untuk yang DFA. Wah, lama juga nih video. Yang kedua itu adalah NFA atau NDFA ya disebutnya. Itu namanya itu non deterministic finite automata. Nah, langsung ke contoh. Ini kurang lebih sama kayak tadi.
Nah ini ada mesin automatanya gitu. Apa yang bikin beda? Yang bikin beda itu dia, kalau dia kan nih, dia state-nya itu kita nggak boleh ngeluarin simbol unit ya, kayaknya simbol unit apa ya, pokoknya nggak boleh ngeluarin simbol itu dua kali gitu. Misalnya ini kan kita kan nge-input A, nge-input B, kita nggak bisa dua kali. Misalnya ini ada, misalnya di sini key 1, kita pengen lempar ke sini A, lempar ke sini A, nggak bisa. Intinya harus salah satu. Kalau sini udah A berarti nggak boleh A lagi, harus simbol yang lain gitu. Kalau ke satu tempat gimana? Boleh. Ini A, ini B gitu. Ini A, ini B gitu. Kalau ini A atau ini A, ini A itu nggak boleh karena peraturan di DFA itu nggak boleh begitu. Kalau di NFA itu boleh. Jadi mau dia nilainya kosong, mau dia ke nilai dia punya dua nilai ke satu tempat gitu. Enggak ke satu tempat sih, dia punya dua nilai yang sama gitu. Itu nggak apa-apa. Peraturan gitu. Jadi maksudnya apa? Nih di sini kan kita kan ada keterangan nih. Ini dia melempar A, B gitu. Kayak ngelempar dua ini dah. Dia ngelempar simbol ke Q1. Q0 itu ngelempar simbol ke Q1 itu A. Otomatis kan si simbol A itu udah kepake. Kalau kita pakai paham DFA itu kita nggak boleh pakai lagi. Sedangkan di sini dia ngelempar ke Q1A, dia ngelempar ke diri situ, ke diri sendiri itu A, berarti dia namanya itu berarti dia NFA gitu. Nah, ini ada keterangannya tuh. Terdapat 0,1 atau sama simbolnya ya lebih besar keluar gitu. Keluar tuh maksudnya lempar gitu, berlabel simbol input yang sama. Jadi dia kayak yang ngerti lah pokoknya. Penulisan konfigurasinya sama kayak tadi nih, pokoknya kayak pernyataan awalnya diketahui lah gitu ibaratnya. Kita bikin fungsi transisinya gitu. Nah bedanya kalau di sini lagi dia pakai himpunan gitu. Jadi dalam satu nilai itu kadang ada dua nilai gitu. Maksudnya dalam satu ginian baris itu ada dua nilai. Kalau di DFA itu dia nggak pakai himpunan, jadi langsung gitu. Nih ini kan fungsi transisinya kan ada himpunan nih, kurawal. Kalau di sini dia nggak pakai langsung gitu. Jadi nilainya udah otomatis satu gitu, satuan gitu. Wah ini dia bisa banyak gitu. Kenapa bisa banyak? Karena ya kayak tadi kan simbolnya itu kan kita ngelempar bisa berapa simbol gitu ke berbagai tempat dengan simbol yang sama. Jadi kadang di state, di salah satu state itu dia ngelempar dua simbol yang sama, jadi ya dapatnya 2 poin gitu. Misalnya ini kan Q 0 sama A, ini A ya. Jelek banget A-nya. Q 0 sama A itu dapatnya Q 0 sama ya Q 0, tadi gue bilang Q 0 sama ini ya. Karena ini dia NFA jadi Q0, A, Q0 sama A itu kemana aja? Oh, dari A itu dia ke menuju ke Q1 sama menuju ke Q0. Berarti Q0 sama Q1 gitu. Gitu sih. Kurang lebih yang lain sama, udah. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada latihan soal. Jadi gue dapat latihan soal dari dosen. Di sini gue langsung nulis ini sih diketahuinya. Nah, diketahui. Nah, ini kan jadi diketahui no, gue udah dapat dua komponen gitu. Gue udah dapat konfigurasi namanya, konfigurasi sama tabel transisi. Nah sisanya tinggal nyari gambar mesin. Maaf, sisanya kita tinggal cari mesin sama fungsi transisi. Mesin tuh yang mana nih? Mesin yang ini, yang gambar ini, sama fungsi transisi yang ini nih, yang bikin banyak ini. Nah di sini kita udah ada keterangan nih. Keterangannya dia pakai 3 state nih. Terus dia pakainya yang A, B, O pakai huruf. Terus nilai awalnya S itu Q0, nilai akhirnya itu Q0 lagi. Jadi nggak tahu ya, ini gue belum nanya dosen sih, ini kenapa nilai awal sama akhirnya dijadiin satu, itu bisa apa enggak. Jadi ya dia gitu dah, soalnya begitu. Nah kita dapat konfigurasinya, terus kita dapat tabelnya nih, tabelnya ini ada simbol, pokoknya bagian sini key semua, sini bagian yang ininya simbolnya ini state-nya. Di sini ada Q1, Q2, Q2, Q0, Q2, Q2. Ini dapat dari mana? Itu dari sononya. Jadi kita tinggal ngikutin aja sisanya gitu. Oke, di sini kita disuruh bikin mesin sama fungsi transisi. Oke, kita bikin mesin dulu. Nah, dari mesin kita ibaratnya kayak translatein loh dari sini ke dalam gambar. Gimana caranya? Yang pertama kita bikin dulu nih state-nya. Itu 2 3 gitu di sini. Ini. Nah, kita tentuin nih mana yang state awal sama mana yang state akhir. State awalnya Q0, berarti kita garis ini, kita kasih garis ini. Oh, ternyata state akhirnya di Q0 lagi, berarti kita kasih lingkaran 2. Kalau state akhir kan seperti tadi yang gue bilang ya. Itu lingkarannya 2 tuh. Ada dalam, ada luar. Kalau awal itu dia ada buletan sama ada garis yang entah berantah dari mana tapi dia menuju ke kita, itu state awal gitu.
Nah ini penghubung-penghubungnya gimana sih caranya gitu. Penghubungnya ya kita tinggal translatein aja gitu dalam tanda kutip. Di sini kan ada Q0 sama A, itu Q0 sama A, Q0 sama gini kita lihat karena kita kan nggak tahu ya awalnya anggaplah kita nggak ngeliat garis sama simbol ini yang B A B nya. Jadi cuman kayak buletan nama isinya buletan isinya. Kita lihatnya dari sini. Nah Q0 sama Q1 itu oh ternyata Q0 sama Q1 itu nilainya A. Berarti dari garis Q0 ke Q1 itu nilainya A nih, A. Terus kita lihat lagi nih Q0 ke Q2. Q0 ke Q2 kita lihat di atas. Oh nilainya ternyata B nih. Berarti Q0 ke Q2. Q2 itu B. Lanjut bawahnya. Q1 ke Q2 apa nih? Oh A. Berarti Q2 ke Q1. Dari sini ke sini. Enggak, Q2 ke Q1 ke Q2, sini ke sini gitu. Ini panahnya ada menunjukkan arahnya gitu. Q1 ke Q2 itu apa? A. Oke, A. Q1 ke Q0 gitu. Q1 ke Q0. Jadi dia saling dapat gitu input outputnya nih. Lewat bawah. Oh ternyata nilainya B nih. Seterusnya gitu maksudnya. Q2 ke Q2 itu A, Q2 ke Q2 B. Berarti dia ke diri sendiri gitu. Nah, di sini apa yang bikin nilai ini kan oh enggak, ini ada keterangan disuruh bikin DFA gitu. DFA. Jadi dia nggak boleh simbolnya nggak boleh sama. Lihat bener kan? Jadi si Q0 itu dia ngelempar A, B. Udah gitu doang. Terus si Q1 itu dia ngelempar A sama B gitu. Q2 itu dia ngelempar A sama B ke diri sendiri tapi nilainya A sama B. Kalau ini kan dapat dari sini, ini dapat dari sini gitu. Jadi nggak berlaku. Itu untuk yang DFA gitu. Yang selanjutnya kan ada latihan soal kedua. Di sini ada tadi belum kelar ya. Intinya gitu doang. Nah, yang kedua itu rada ribetan karena kita banyak di sini sih. Nah, di nomor 2 itu kita diketahui udah dapat nih ternyata konfigurasi sama tabelnya. Tabelnya ada banyak banget nih. Ini ada lambang ini apa? Ini lambang nggak bernilai gitu. Dia nggak pergi kemana-mana gitu. Jadi si Q1 sama 0 itu dia nggak kemana-mana. Nah di sini kita dapat ternyata wah banyak banget nih state-nya 1 2 3 4 5 6 5 gitu. Terus dia pakai 0 sama 1 sigmanya. Oke, state awalnya itu Q0, state akhirnya itu Q2 sama Q4. Berarti langsung aja kita sini udah ada keterangan konfigurasi sama tabel. Jadi kita langsung ke mesin. Ya kurang lebih kayak tadi lah.